Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Sebelumnya, saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Oktavia Serani. Saya dari kelas Makmun Syukri, Rayon Abdurrahman Wahid atau Rayon Gusdur. Baik sahabat dan sahabati, langsung saja di sini saya akan membahas sedikit tentang korelasi paradigma PMII dalam tataran gerakan mahasiswa. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kita perlu untuk mengetahui apa itu korelasi. Berdasarkan yang telah saya baca, korelasi adalah dalam makna sederhananya itu berarti hubungan. Namun dalam makna yang lebih luasnya, korelasi adalah salah satu teknik analisis yang digunakan untuk menghubungkan antara dua variabel. Nah, dua variabel ini biasanya dapat terhubung apabila memiliki hubungan sebab akibat. Namun, ada pula korelasi yang muncul secara kebetulan saja. Kemudian, selanjutnya yaitu paradigma PMII. Apa sih paradigma PMII? Seperti yang kita telah dapat dari materi sebelumnya, yaitu materi yang disampaikan oleh sahabat Ahmad Lutfi, yakni tentang paradigma PMII. Nah, paradigma PMII itu sendiri adalah sebuah jawaban dari kebutuhan maupun tantangan yang terjadi dalam zaman sekarang ini. Artinya, bagaimana paradigma ini mampu menjawab tantangan maupun memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam dewasa ini. Kemudian, dalam hal ini, paradigma PMII itu telah berjalan dari zaman ke zaman. Yang pertama, yakni pada zaman sahabat Abdul Muhaimin Iskandar yang mengangkat paradigma yakni arus balik masyarakat pinggiran. Kemudian yang kedua yakni pada zaman kepengurusan sahabat Syaiful Bahri Al-Ansori. Nah, dalam kepengurusan ini mengangkat paradigma yakni kritis transformatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada zaman kepengurusan Yanto Azumi. Paradigma ini masih relevan sampai sekarang, dan paradigma yang diangkat yakni menjaring arus yang berbasis realita. Kemudian selanjutnya yaitu pada zaman reformasi. Nah, pada zaman reformasi ini mahasiswa itu masih berangan-angan, maksudnya masih berpikir dalam tahun 90-an, yakni di mana masyarakat masih tertutup dan di mana ide gagasan masukan dari masyarakat masih susah untuk tersampaikan ke dalam pemerintah. Kemudian persoalan yang terjadi pada zaman sekarang ini yaitu minimnya atau lemahnya ide, gagasan, masukan maupun saran kita yang tidak dilandasi dengan diskusi-diskusi. Jadi, hubungan antara paradigma PMII dalam tataran gerakan mahasiswa, tentunya kita sebagai mahasiswa itu dapat melakukan diskusi-diskusi yang sekiranya mampu untuk menjadikan kita, yang sekiranya mampu untuk kita bawa untuk menyampaikan ide maupun gagasan kita kepada pemerintah. Jadi
sebelum kita maju ke pemerintah itu alangkah baiknya kita mengadakan diskusi-diskusi yang sekiranya mampu kita bawa ke dalam atasan jabatan. Jadi ide maupun gagasan kita itu nggak sia-sia masuk ke dalam pemerintah kayak gitu, sehingga kemungkinan ide maupun gagasan kita itu dapat diterima oleh pemerintah dan tidak kayak dianggurin gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh perlu mengadakan diskusi-diskusi kritis, dan kita maju ke pemerintah bukan bukan seenaknya maju, tapi kita perlu adanya diskusi-diskusi itu. Jadi hubungannya itu hubungan antara paradigma PMII dengan gerakan mahasiswa itu mungkin kita sebagai mahasiswa mampu memenuhi kebutuhan maupun menjawab tantangan yang ada pada dewasa ini. Ya contohnya seperti tadi, minimnya ide gagasan. Nah, bagaimana untuk kita cara mengatasi tantangan tersebut, yaitu dengan kita lebih mengadakan diskusi-diskusi kritis agar nantinya kita bisa maju ke dalam pemerintah. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan penyampaian atau dalam penyampaian saya mungkin kurang bagus, saya mohon maaf, karena kekurangan adalah milik saya dan kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.